kekinian. Baik, boleh diperkenalkan Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Julia Rizkanti. Saya owner dari Floris, Floris Hobi, yaitu bergerak di bidang kreatif kerajinan tangan seperti baket, bunga papan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bunga. Baik, langsung saja kita ulik tentang usaha buket unik dan kekinian ini. Baik, dan saja ke pertanyaannya Kak. Apa alasan dan motivasi utama yang membuat terjadi usaha ini? Karena yang kita tahu itu usaha buket ini targetnya pasarannya agak sedikit minim gitu. Nah, kebetulan Credible Floris itu berdiri sudah hampir 8 tahun namanya. Nah, pertamanya kami ini termotivasi dari tugas kuliah, sama seperti kalian, tugas kuliah kewirausahaan juga yang mengharuskan kita untuk mencari pelaku membuat sesuatu bisnis gitu ya. Karena mungkin harus cari yang unik, karena bisnis makanan mungkin kebanyakan terlalu struggle ya, terlalu banyak, dan kita terinspirasi cari sesuatu yang berhubungan dengan jasa gitu ya. Kebetulan kita terinspirasi membuat bucket juga, karena kebetulan saya sendiri itu suka dengan kerajinan tangan. Kebetulan jadinya terinspirasi untuk membuat tugas kuliah berdasarkan yang kreativitas gitu. Mulai dari situ termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Bisnis kebetulan dulu gabung sama teman-teman. Nah, setelah itu kan teman saya banyak di bidang lain, dan juga saya berproses sendiri hingga saat ini. Boleh tahu kan dari kapan merintis usaha ini? Kalau merintis usaha ini kebetulan saya dari semester 1 kuliah, yaitu di tahun sekitaran tahun 2017. Biasa jualan online sih, dan produk utama kita itu kebetulan kirimnya ke luar pulau, bahkan Kalimantan. Pertama kali membuat buket itu masih dikirim ke Kalimantan. Baik, selanjutnya dalam usaha buket ini target pasaran yang paling utama itu gimana Kak? Terus kan dari setiap jenis itu gimana sih cara menentukan harga yang buket ini? Target pasarnya sendiri buket dulu itu belum terlalu booming ya. Mungkin target pasarnya kita anak sekolah, kayak untuk wisuda, anak kuliah, mahasiswa gitu. Karena kebetulan saya mulainya di perguruan tinggi, mungkin ya banyak-banyak anak dulu jualannya. Itu tuh target pasarnya anak remaja lah, usia 16 sampai 25 tahun, kisaran segitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, dan mungkin si buket itu makin hits di tiap tahunnya, dan alhamdulillah sampai sekarang target pasarnya udah berbagai kalangan, misalnya instansi, perkantoran, dan anak sekolah, apalagi mahasiswa. Sekarang bahkan ibu-ibu untuk nata dekorasi rumah pun sudah kita targetkan ke sana sih gitu. Kalau untuk menentukan harga jual itu rata-rata di buket tuh mungkin sesuai perkembangan zaman juga ya. Kalau misalnya dulu tuh mungkin rate-nya itu masih minim, karena mungkin harga-harganya juga masih murah. Kalau di zaman sekarang tuh untuk menentukan harga tergantung target pasarnya. Balik lagi, mungkin kalau untuk anak sekolah, di rate anak-anak sekolah mungkin di bawah 50.000. Kalau misalnya target pasar yang up di kalangan atas itu di atas 300.000 sampai jutaan bahkan ada juga sih. Baik, dari beberapa jenis buket itu yang bikin itu Tata sendiri apa dibantu oleh karyawan gitu. Dan setiap buketnya itu bikinnya itu tunggu orderan dulu apa
admin, bahkan organ itu memang saya bekerja sendiri gitu, semuanya di rampel gitu ya, sendiri, serba sendiri. Mungkin untuk 4 tahun kebelakangan ini kebetulan store pertama kami ada di Jalan Persea, kita buka di sana. Udah dibantu satu karyawan sih untuk sebagai asisten florisnya untuk ininya. Kebetulan kalau udah buka toko kita ada bucket yang ready stock juga, jadinya kita stok itu yang beli langsung ke store juga ada, tapi rata-rata memang pembelian secara online. Nah, jadi kebetulan kita pindah baru beberapa bulan ke Karaman ini, ke store ini yang di sana udah off. Yang sini itu alhamdulillah sih untuk yang ready stock setiap hari pasti ada aja, dan produksi setiap hari berjalan dibantu oleh karyawan. Baik, selanjutnya strategi apa sih yang digunakan untuk menarik pelanggan? Kalau strategi untuk menarik pelanggan, kebetulan kita paling utama kalau di zaman sekarang itu konten, yang mungkin konten Instagram, konten di TikTok, mungkin mengikuti tren sesuai perkembangan zaman ya, tak bunga gitu. Kalau misalnya selain itu untuk menarik, kadang kita juga mengadakan workshop sih, biasanya workshop merangkai bunga di kafe gitu atau dimanapun itu. Target pasarnya misalnya collab sama mahasiswa, atau memang kita ngadain sendiri, atau collab bersama brand. Kemarin kita sama Wardah sih udah beberapa kali kita mengadakan event, jadinya kan si brandingnya juga ikut tahap ya. Dan yang lainnya sih paling di Google review dan di Instagram sih, terutama untuk strategi atau door to door ke sekolahan-sekolahan biasanya kayak gitu, menawarkan produknya. Apa sih tantangan yang terbesar ketika menjalankan usaha ini, dan gimana sih caranya menghadapi kompetitor bersaing di zaman sekarang? Oke, untuk menangani kompetitor atau pesaing di zaman sekarang itu, tentunya bucket itu seiring perkembangan zaman itu banyak sekali floris kecil yang mungkin ikutan happening gitu ya. Jadi kita juga perlu strategi yang lebih memperkuat branding, terutama untuk ini. Karena kalau kita udah punya nama, pasti konsumen itu ngikutin, kepercayaan konsumen itu bakalan terbangun. Dan kebetulan kita jam terbang juga udah hampir 8 tahun, jadinya pasti udah punya pelanggan yang setia, udah pasti beli lagi. Cuman kita harus mempertahankan kualitas, karena kan buket itu kualitasnya banyak ya, dan tergantung selera juga, tergantung target pasar yang kita punya juga, kita maunya kemana, dan dalam segi harga juga kita menentukannya. Nanti si konsumen juga mengikuti. Dan kalau kompetitor sendiri, kita tidak menjadikan itu kompetitor, tapi di dalam bisnis itu pasti ada kompetitor. Cuman kita malah berkolaborasi sama mereka yang sama-sama floris juga. Biasanya kita kalau supplier Sukabumi kan agak jarang ya di Sukabumi itu kalau tentang bunga. Biasanya kita tukaran informasi, tukaran produk, bahkan banyak juga murid-murid kelas merangkai bunga di saya juga, dia seorang floris juga, kita sama-sama sharing dan tidak saling menjatuhkan. Baik, yang terakhir teh harapan ke depan toko ini, terus dan apa sih pesan dan motivasi untuk anak-anak yang pemuda kayak saya Harapan untuk toko kami ini mudah-mudahan Incredible Moment itu semakin berkembang dan punya banyak beberapa cabang di berbagai titik di Sukabumi, karena kan Sukabumi itu luas ya, jadi udah hampir seluruh pelosok Sukabumi kita udah nyampe gitu, sampai Jampang, bahkan sampai daerah Pelabuhan atau Cibadak, arah Bogor, atau Sukaraja ke arah Cianjur, bahkan sampai Bogornya, dan sampai bahkan ada yang order dari international shipping juga ada sih, dari misalnya negara mana, dari kemarin dari Arab ada, dari Malaysia, dan dari mana ya,
negara Virginia Amerika Serikat, tapi buat dikirim ke temennya yang di sini sih gitu. Kita udah itu mudah-mudahan Incredible Moment bisa memberikan momen ke berbagai belahan di Sukabumi gitu dengan story-nya Incredible Moment juga. Kalau misalnya untuk memotivasi anak-anak zaman sekarang itu, kalau misalnya mau mulai bisnis jangan lupa lakuin aja dulu, walaupun misalkan modalnya minim atau nol atau kita pengetahuannya kurang. Kalau kita emang bidangnya suka atau cinta atau hobi, nggak perlu kerja di orang tua, lakuin aja dulu, mulai aja dulu mau bisnis apa pun. Jadi jangan asal jaraknya pergi up lah, yang penting lakuin itu aja. Bete, sekian dari wawancara ini saya belajar bahwa keberanian memulai dan konsisten dan mengenali segala selera pasar itu adalah kunci efektif dalam berusaha. Jadi jangan takut untuk memulai. Jadi harus nggak usah memikirkan gimana modalnya nanti gitu. Yeah. Walaupun kita suka gitu dan ada niat gitu, ya jalanin aja gitu. Baik, sekian dari wawancara dari saya.